Masih ingat ya dengan momen-momen kemarin ya, kekisruan yang terjadi. Nah, sudah bergabung juga di Egi11 Show melalui saluran telepon ada politisi dari PAN, salah satu partai pendukung koalisi Prabowo, ada Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi. Mas Viva, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Umi, Mas Saleh Hussein, Mas Prananda, Mas Boni. Ada Mas Niko Haryanto. Mas Niko Haryanto. Pagi, Mas Viva. Oke, dari suaranya juga terdengar masih agak loyo. Semangat lagi pagi ini. Oke, langsung saja nih minta tanggapannya. Tadi Bang Saleh mengatakan sudah ada skenario, Mas Prananda mengatakan pakai istilah tadi katanya disetir. Gimana nih tanggapan dari PAN? Ya, jadi kalau soal skenario kan semua juga ada skenarionya, ya kan. Jadi yang jelas begini, ini adalah bagian dari proses demokrasi untuk checks and balances. Itu yang pertama. Karena begini, checks and balances dalam demokrasi itu penting dalam rangka untuk peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, yang kedua, ini memang baru pertama kali terjadi bahwa yang namanya pemerintah ternyata di DPR atau di parlemen itu tidak mayoritas, tidak seperti pemerintahan sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang ini kan dengan komposisi koalisi itu ternyata menempatkan partai pemerintah yang berada di parlemen tidak mayoritas. Jadi pengertian tidak mayoritas ini bukan diktator mayoritas atau bukan hegemoni, bukan. Karena proses-proses di DPR itu cair. Jangan membayangkan bahwa koalisi Merah Putih ini akan merongrong kewibawaan pemerintah. Tidak. Jadi bagi Partai Amanat Nasional berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu sama-sama mulianya, yaitu ingin membantu pemerintah agar segera mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, sehat, dan kuat. Nah, yang ketiga, proses-proses di DPR itu sebenarnya cair antara partai politik pendukung pemerintah dan partai politik yang berada di luar pemerintah. Itu interaksinya tidak kaku. Sebab apa? Kami sebagai anggota DPR punya hak konstitusional, yaitu harus berkewajiban meningkatkan fungsi legislasi, budgeting, controlling. Dari periode sebelumnya yang pernah saya ikuti, ternyata PDI Perjuangan yang dianggap bagian di luar pemerintahan juga sering mendukung program-program pemerintah. Tetapi di beberapa yang lain ternyata ada partai pendukung pemerintah yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Jadi inilah pengalaman empiris bagi kami bahwa sebenarnya proses check and balances ini dalam rangka untuk memperkuat sistem presidensial sebenarnya. Baik. Kita ke Bang Saleh mungkin bisa menanggapi komentar dari Mas Viva tadi. Dia mengatakan bahwa mendukung tetapi bukan merongrong. Kalau Anda lihat sikap dari koalisi pendukung Prabowo selama ini, apakah mencerminkan itu? Ya, memang kami melihat ini kan yang paling utama kenapa begitu solidnya koalisi Merah Putih ini hanya mudah-mudahan ini hanya dalam rangka untuk merebut pimpinan daripada DPR maupun MPR. Ya, kita harapkan nanti di dalam pembahasan-pembahasan berikut ketika masuk ke pembahasan-pembahasan program, saya kira teman-teman juga pasti akan cair. Saya juga yakin kalau misalnya selama program-program daripada pemerintahan Jokowi JK ini nanti yang disampaikan ke DPR, yang dibuat dan disampaikan ke DPR ini adalah program-program yang menyentuh rakyat banyak dan berpihak kepada rakyat banyak, saya yakin pasti teman-teman di Koalisi Merah Putih akan mendukungnya. Nah, tentu, tapi kalau misal sampai juga kalau program-program misalnya katakanlah
kartu Indonesia Sehat atau kartu Indonesia Pintar yang itu menyentuh rakyat banyak, terus itu harus digagalkan juga. Saya kira pasti ini akan berhadapan dengan masyarakat banyak dan rakyat yang akan berhadapan, saya kira. Oke, kalau Nanda? Saya melihat dalam kepentingan saya, salah satu ini kan DPR ini bersifatnya kolektif kolegial kan. Jadi sesama teman-teman saya yakin pasti akan ada titik temunya juga. Terutama seperti Pak Salihuddin bilang, kalau untuk kepentingan negara siapa sih? Mau PAN kek, mau PKB kek, mau Nasdem kek, mau Gerindra kek. Kalau kebijakan yang memang populis dan menyentuh rakyat secara keseluruhannya, saya yakin tentulah kita bisa duduk, berdiskusi, berkompromi, dan anggaplah berdialog. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan kecil kan pasti bisa diselesaikan. Jadi tidak usah seperti semalam lagi sampai paripurna yang sampai menurut saya dramatis sekali begitu. Dramatis. Saya kira menarik satu hal yang disampaikan oleh Mas Viva tadi. Yang lainnya saya kira itu udah benar bahwa politik nanti akan terjadi secara natural, cair dan segala macam. Tapi kata kunci mengenai checks and balances. Nah ini sesuatu yang kadang dipakai sebagai justifikasi untuk sebenarnya keluar dari disiplin demokrasi. Demokrasi itu juga membutuhkan disiplin. Di dalam partai juga ada disiplin mengenai arah, mengenai posisi dan segala macam. Nah, terkadang dengan alasan checks and balances itu untuk kepentingan sempit, dia bisa berada di luar dari garis politiknya itu, tapi kalau untuk kepentingan lain dia bisa kemudian mengingkari garis tersebut. Dan saya kira ini yang kemudian akan dipertanyakan oleh masyarakat, konsistensi di dalam berpolitik itu bagaimana, karena kembali lagi demokrasi itu masalah nilai. Kalau mereka tidak bisa mempertontonkan suatu nilai yang baik, bagaimana rakyat ini akan percaya pada politisinya. Padahal sekarang ini kita tahu DPR kemudian juga partai politik itu kalau di dalam survei-survei itu selalu menjadi lembaga yang paling nggak dipercaya oleh masyarakat. Itu dan banyak survei itu paling nggak bisa dipercaya. Nah, ini tantangan karena ya memang kita menginginkan demokrasi itu sehat, ada checks and balances. Tapi kembali lagi, jangan sampai kemudian checks and balancesnya ini dipakai sebagai pembenaran saja, pembenaran untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan sempit tadi itu. Baik. Oke, baik. Berikutnya nanti kita akan bicara mengenai sikap Demokrat yang mengklaim partai penyimbang di luar koalisi, tapi mereka mengajukan paket pimpinan DPR yang persis sama dengan 5 fraksi anggota koalisi Merah Putih, dan juga kita menyoroti Setia Novanto yang di masa lalunya rekam jejaknya cukup berwarna dan juga pernah menjadi kontroversi di publik. Kita akan lanjutkan sesaat lagi.